Heboh di jagat maya katanya beli rumah KPR tanahnya cuman sewa, bener apa enggak sih? Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Aris Konsultan Q. Hari ini Aris ada di studionya Konsultan Q ya teman-teman ya. Nah, kemarin tuh rame banget di jagat maya, ada salah satu konten creator yang membuat konten menyatakan bahwa kalau misalnya teman-teman beli rumah secara KPR, itu tanahnya cuma sewa, setelah lunas harus dibayar lagi untuk sewa ke pemilik tanahnya. Kurang lebih isi kontennya seperti itu. Nah, langsung tuh rame ketika kita Konsultan Q lagi live, ada yang nanya seperti itu. Terus kemarin pun ada yang direct message ke Konsultan Q nanya, saya orang kecil Pak, kalau misalnya saya udah ngambil rumah, kebetulan ngambil rumah subsidi, ada salah satu konsumen kita ngambil rumah subsidi, kalau saya udah KPR rumah subsidi tapi ternyata nanti harus bayar sewa lagi, itu gimana sih? Nah karena ada beberapa yang nanya ke kita dan ada beberapa juga yang istilahnya mempertanyakan maksud dari konten tersebut apa. Ya terus terang aja, di sini Aris disclaimer dulu, kita tidak bermaksud untuk menyudutkan salah satu pihak ya. Aris hanya mencoba meluruskan saja. Aris pun tidak tahu konteks dari yang bersangkutan membuat konten tersebut, apa konteksnya Aris benar-benar nggak tahu, tapi ini Aris lebih klarifikasi berupa pengetahuan secara hukumnya lah ya, secara hukumnya nih teman-teman ya. Di sini juga Aris sebenarnya bukan orang yang pro dengan KPR dan bukan orang yang kontra dengan KPR juga. Kita di sini sebagai konsultan saja ya, konsultan properti. Artinya balik lagi semua ada plus minusnya dan teman-teman memang sebelum ngambil KPR perlu banyak perhitungan lebih lengkapnya. Jadi karena di dunia ini tidak ada yang pasti ya teman-teman. Yang pasti cuman ada dua aja. Yang pertama adalah kematian. Semua orang pasti akan tutup usia tapi nggak tahu kapan. Dan yang kedua yang pasti adalah angsuran atau hutang ya. Kalau kita udah punya angsuran setiap bulan pasti harus dibayar, tapi penghasilan kita belum tahu. Kita berharapnya semua orang punya penghasilan yang terus konsisten ya. Buat yang orang wirausaha ataupun orang yang kerja, mudah-mudahan usahanya dilancarkan, pekerjaannya dipanjangkan ya teman-teman semua. Hari ini gue nggak mau bahas terlalu panjang tentang KPR-nya, tapi buat teman-teman yang mau KPR pastikan saja bahwa angsurannya tuh bener-bener terjangkau banget lah. Istilahnya kalau kita punya angsuran 2 juta, sebaiknya kita punya income itu 4 kali lipatnya. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, amit-amit ya, kita masih bisa mengcovernya. Kecuali untuk KPR rumah subsidi ya. KPR rumah subsidi gue sih sangat recommended banget, karena KPR rumah subsidi itu angsurannya flat sampai lunas cuman 1 jutaan aja. Ibaratnya dibanding kita ngontrak, mendingan kita punya rumah sendiri walaupun sistemnya tetap KPR, tapi kan angsurannya flat cuman 1 jutaan. Sementara income kita setiap tahunnya biasanya ada kenaikan UMR. Nah ini angsurannya tetap segitu, untuk berpuluh-puluh tahun pun tetap angsurannya cuma 1 jutaan aja. Semakin lama harusnya angsurannya akan terasa semakin ringan ya. Oke, kita kembali lagi ke topik ya teman-teman ya. Jadi bener nggak sih kalau misalnya KPR itu tanahnya masih sewa dan nanti setelah angsurannya beres kecicil ke bank katanya harus lanjutin bayar sewa ke pemilik tanah sebelumnya ya. Nah ini sih gue harus bilang ya, ini sih tergantung konteksnya nih teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman pahami, developer itu ya, kalau yang bener, ini kita ngomong yang benernya ya, kalau developer yang bener itu tanahnya harusnya dia beli dulu, dan sertifikatnya itu sudah SHM ya, atau minimalnya SHGB. Nah kenapa sih harus SHGB? Karena memang ada aturan pemerintah, kalau misalnya pengembang di atas, kalau nggak salah di atas 5 hektar itu status tanahnya kepemilikannya harus berupa SHGB. Nah terus yang berikutnya kan kalau developer itu biasanya berupa PT ya. Kalau PT ini memang status tanahnya harus SHGB. Walaupun sebelumnya sudah hak milik, ketika dibeli oleh PT itu berubah jadi SHGB lagi.
Nah, jadi teman-teman harus pahamin hak atas tanah itu ada apa aja sih. Jadi yang pertama itu ada hak milik, yang kedua ada hak guna bangunan, yang ketiga ada hak pakai lahan, dan yang terakhir ada hak sewa ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman beli rumah, pastikan minimalnya itu sertifikatnya di HGB ya, dan pastikan juga tanah bawaannya itu apa sertifikatnya gitu. Kalau sudah HGB, biasanya kalau untuk rumah tapak itu bisa ditingkatkan menjadi SHM. Kecuali untuk daerah tertentu di Indonesia memang ada yang seperti contohnya di Batam ya. Batam itu rasanya sekarang sudah tidak bisa jadi SHM. Jadi tanahnya full SHGB. Kemudian mungkin di Bali ada beberapa daerah pun yang nggak bisa SHM juga, jadi statusnya tetap SHGB. SHGB itu artinya teman-teman harus perpanjang, bukan perpanjang sewa loh ya, bukan perpanjang sewa ke pemilik lahan, tapi perpanjang hak guna bangunannya ke pemerintah ya. Nah, jadi kalau yang perpanjang ke pemilik lahan ini gue masih gue nggak tahu nih konteksnya tuh kayak gimana sih sebenarnya. Informasi lebih lengkapnya mudah-mudahan yang bikin kontennya bisa mengklarifikasi lebih lengkapnya lagi supaya tidak membuat kekisruhan di dunia properti ini teman-teman ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi hak milik. Kalau hak milik udah jelas aman ya, hak milik udah jelas aman banget karena pemerintah sekalipun nggak bisa mengganggu gugat hak milik teman-teman semua, kecuali untuk kepentingan pemerintah, dan itu pun harus ada ganti ruginya. Jadi misalkan tanah hak milik ternyata kena pembangunan jalan tol, itu diganti ruginya langsung jadi orang kaya, langsung jadi sultan tuh. Atau misalnya ternyata ditemukan tambang tertentu, ada yang beli tambang tertentu di tanah tersebut, akhirnya dibeli berapa kali lipat. Nah, itu rata-rata jadi orang kaya banget tuh, orang kaya baru ya. Hak milik itu ya sudah hak milik, ibaratnya udah nggak bisa diganggu gugat lah kalau hak milik. Yang penting pastikan jangan sampai sengketa tanah hak miliknya ya. Nah, terus yang kedua adalah HGB, hak guna bangunan. Nah, HGB ini biasanya kita untuk awalnya itu dikasih pakai 30 tahun ya. Kemudian setelah 30 tahun kita bisa perpanjang 20 tahun lagi, kemudian bisa perpanjang 30 tahun lagi. Totalnya untuk saat ini peraturannya baru sampai bisa perpanjang sampai 80 tahun. Kelanjutannya kita masih belum tahu regulasi pemerintahnya seperti apa ya. Jadi pastikan juga teman-teman ya pahamin mengenai hak-hak tanahnya. Nah, yang ketiga ini ada namanya HPL atau hak pakai lahan. Jadi ada beberapa properti memang ya, ada beberapa properti yang dibangun di atas tanah HPL. Biasanya ini terjadi di tanah milik pemerintah. Contohnya ada properti berdiri di atas tanah PJKA. Ada apartemen. Nah, ini biasa terjadi sih di rumah-rumah sarusun ataupun di kawasan komersial ya. Ada apartemen dibangun di tanah PJKA. Jadi kontrak pemilik developernya itu dengan PJKA-nya itu hanya sekitar misalkan 50 tahun ataupun 100 tahun. Nah, nanti setelah 100 tahun itu biasanya ada renegotiation antara developer dengan pihak PJKA-nya. Ataupun di Bandung kalau nggak salah ada tuh di Bandung, di kawasan Pascal Hyper Square itu dibangun pusat kawasan bisnis yang ramai banget, tapi status tanahnya itu milik PJKA atau milik KAI ya, pokoknya antara PJKA atau KAI lah. Nah, itu statusnya itu hak pakai lahan. Jadi sertifikatnya kalau nggak salah HGB di atas HPL. Jadi bangunannya itu HGB tapi tanahnya sifatnya HPL. Nah, mungkin ini yang dimaksud oleh konten kreator tersebut. Jadi ketika teman-teman sudah lunas KPR-nya, tanahnya itu memang kita harus perpanjang lagi karena memang status dari awalnya itu tanahnya memang hak pakai lahan ya. Berbeda dengan teman-teman yang ngambil tanahnya dalam status hak milik. Nah, kalau HGB yang bisa di-upgrade jadi hak milik itu relatif lebih aman ya. Jadi teman-teman bisa pilih HGB yang bisa di-upgrade menjadi hak milik ataupun yang memang sudah hak milik. Itu jelas-jelas teman-teman sudah aman banget. Nanti setelah lunas KPR tuh teman-teman bener-bener nggak usah bayar cicilan apapun lagi ya. Jadi informasinya kita klarifikasi ya teman-teman ya. Setelah teman-teman lunas, teman-teman terima sertifikat dari bank, ambil sertifikatnya. Kalau teman-teman masih berupa SHGB, ambil sertifikatnya. Itu teman-teman bisa upgrade ya, yang tadinya SHGB bisa upgrade menjadi SHM ke BPN. Itu beli formulir aja cuma Rp50.000 aja, kurang lebih
kurang lebih proses pengurusannya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan sudah menjadi SHM. Nah itu udah teman-teman udah aman banget, udah tenang deh, udah punya sertifikat hak miliknya ya. Nah mungkin konteksnya konten kreator itu bikin itu yang HGB di atas HPL tadi kali ya. Ini tebakan Aris ya teman-teman ya. Kalau salah ya mohon diklarifikasi, nggak apa-apa. Ataupun teman-teman mau nambahin informasi yang lebih validnya di kolom komentar pun kita sangat terbuka banget. Terus yang terakhir teman-teman, ada lagi yang terakhir hak sewa ya. Hak sewa ini tingkatannya sebenarnya hampir sama dengan hak pakai lahan. Hak sewa ini kurang lebih sama, tapi secara hukum katanya hak sewa ini di bawah HPL, di bawah hak pakai lahan ya. Ya untuk warga negara asing sekarang sudah bisa membeli properti di Indonesia, namun statusnya itu maksimalnya kalau nggak salah di hak sewa atau HPL. Nah kalau nggak salah antara hak sewa atau HPL lah. Jadi hanya bisa memakai properti tersebut, dia memilikinya dalam kurun waktu sekian tahun. Tapi setelah misalkan hak sewanya habis, memang harus diperpanjang lagi, atau ketika dia jual ke warga negara Indonesia lagi, nah sama WNI ini bisa di-upgrade lagi statusnya, dari tadinya HPL bisa kembali menjadi HGB lagi. Gitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sudah mendengar berita simpang siur seperti itu. Teman-teman tenang saja, buat yang sudah akad KPR dan sertifikatnya itu dari developernya sudah HGB ataupun yang bisa di-upgrade jadi SHM ya, lebih bagus lagi itu. Secara hukum sudah benar-benar sah dan aman, properti tersebut adalah pure milik teman-teman semua, nggak akan teman-teman ditagih untuk bayar sewa dari pemilik tanah sebelumnya ya. Karena namanya developer yang benar itu pasti dia membebaskan dulu tanahnya, dia beli dulu lahannya, dia beli dulu baru dia berani urus izinnya. Setelah izinnya keluar baru dia berani pasarkan ya. Berbeda kasusnya dengan developer yang abal-abal. Jadi makanya kalau beli rumah ya pastiin teman-teman telusurin dulu siapa developernya, track recordnya seperti apa, itu cukup penting ya teman-teman ya. Ya banyak juga sih memang ada yang ketipu sama developer, termasuk kami pribadi pun pernah ya beli dari developer. Lagi waktu itu belum jadi konsultan properti, jadi kita pun belum tahu, kita pernah menjadi korban juga. Kita udah masuk uang sekitar 10 jutaan, ternyata ya alhasil tanahnya masih bersengketa. Jadi statusnya tanah itu tadinya perjanjian ini kerjasama, jadi antara developer kerjasama dengan pemilik lahan. Ternyata ketika developernya dapat duit, kagak dibayarin ke yang punya lahannya, makanya terjadi sengketa lah akhirnya. Nah itu jadi yang perlu teman-teman garis bawahi ya, pastiin kalau memang developernya itu benar-benar tanahnya sudah dibeli. Jadi kalau yang sistem-sistem masih kerjasama ini memang masih mengkhawatirkan sih ya teman-teman ya. Kalau tanahnya sudah dibeli atas nama PT tersebut, ya itu relatif lebih aman. Dan biasanya sih sebenarnya kalau kita KPR ke bank sih, bank nggak mungkin ya sembarangan nerima ya, dia sembarangan kerjasama bisa menggelontorkan dana kepada developer, sementara sertifikatnya juga belum beres sih teman-teman ya. Nah jadi kalau menurut gua pribadi sih sebenarnya kalau kita KPR tuh secara legalitas ya aman sih, karena bank tuh nggak mungkin berani mengucurkan dana tapi sertifikatnya, surat-suratnya nggak jelas gitu. Itu nggak mungkin banget sih menurut gua ya. Kalau punya teman-teman ada yang punya pendapat lain, boleh langsung aja tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menghilangkan kegalauan teman-teman semua di rumah ya. Buat teman-teman yang masih belum punya rumah, yuk sebaiknya rumah pertama kalian, kalau misalnya penghasilan kalian masuk dalam kategori subsidi, ambillah rumah subsidi, karena ini sangat-sangat recommended banget, angsuran itu flat sampai lunas. Yang penting teman-teman punya rumah dulu ya. Apalagi buat teman-teman yang karyawan, setiap bulan gajinya dipotong pajak ya. Kita istilahnya sudah menjadi warga negara yang baik, kita bayar pajak dengan taat kepada pemerintah, ya wajar kalau misalnya kita sudah layak dan sepantasnya menikmati apa yang fasilitas pemerintah berikan. Nah, nikmatilah fasilitas rumah subsidi tersebut teman-teman, karena kapan lagi kita bisa punya rumah angsurannya cuma 1 jutaan aja ya. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sukses buat teman-teman semua, sampai ketemu di video berikutnya, bye-bye.